Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala memperbanyak jalan kebaikan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terutama di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memperbanyak lebih banyak jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai makan pun, tidur pun Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita untuk berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu adalah makan di waktu sahur. Sahur itu adalah sahur kalau dalam bahasa Arab, kalau ketika sinnya dibaca fathah maka adalah makanan di waktu sahur. Tapi kalau suhur itu adalah makannya. Kita makan itu dinamakan suhur. Di waktu dimana mulai dari pertengahan malam. Kalau di Indonesia, terutama di Jawa Timur, itu kayaknya dimulai dari jam setengah 12. Jadi kalau ada orang makan jam 12, jam 1, itu sudah dikatakan suhur. Dan makanannya dikatakan sahur. Dimana orang yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk makan di waktu itu untuk mempersiapkan kita di puasa Ramadan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu, sahurlah. Jadi sahur itu adalah sunnah, anjuran. Ketika kita makan di waktu itu, maka kita mendapatkan pahala. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sahur ini penuh dengan adab dan penuh dengan sunnah. Salah satunya yaitu adalah kita disunahkan takhir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr wa ma akharus sahur. Seperti itu dalam satu riwayat hadis, manusia ini, umatnya Nabi Muhammad, berada dalam keadaan baik, masih berada dalam keadaan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala selagi melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Salah satunya yaitu adalah kalau berbuka puasa cepat-cepat, kalau sahur agak dibelakangkan, agak terakhir, seperti itu. Cuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sahur, ada sebagian sahabat bersahur dengan Nabi Muhammad, itu sahurnya mulai dari sebelum subuh sekitar 50 ayat. Kalau sekarang mungkin 20 menit atau 30 menit ke 20 menit, seperti itu. Antara 30 menit ke 20 menit disunahkan imsak, disunahkan untuk tidak makan, disunahkan untuk berhenti ketika sahur. Karena itu adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah hal yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ada sebagian sahabat bersahur dengan Nabi Muhammad, kemudian Sayyidina Anas bertanya, berapa antara sahurnya Rasulullah dengan adzan? Kemudian sahabat yang pernah bersahur dengan Nabi Muhammad ini menjawab, qadra khamsin ayat, seperti kira-kira 50 ayat. Di sini kita mengetahui bagaimana para sahabat mengatur waktunya dengan Al-Quran. Mengatur waktunya dengan Al-Quran. Saking cintanya para sahabat kepada Al-Quran, sampai waktunya diukur dengan Al-Quran. Makanya sebagian Ibnu Abbas, sebagian sahabat, kayaknya Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, itu berkata, kalau ada sesuatu yang hilang di rumahku, maka saya akan menemukan di Al-Quran. Begitu cintanya para sahabat terhadap Al-Quran, sampai menemukan sesuatu yang hilang itu di dalam di dalam Al-Quran. Begitu juga mereka mengukur waktu itu dengan pembacaan ayat Al-Quran, karena mereka saking seringnya, saking cintanya kepada Al-Quran. Radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kemudian disunahkan ketika sahur untuk makan kurma, karena sahurul mukmin at-tamr. Kurma itu adalah sahurnya orang beriman. Jadi itu adalah artinya apa? Artinya kita dianjurkan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad ketika bersahur, kalau menemukan, yaitu sahurnya dengan kurma. Sahurnya dengan kurma. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kemudian ketika kita sahur, jangan lupa untuk sholat. Sholat bukan cuma makan. Kita sudah diberikan kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun di tengah malam. Ketika kita dianjurkan untuk sahur, jangan lupa kita untuk melaksanakan sholat, walaupun 2 rakaat, 4 rakaat,
Ada sebagian para ulama itu menyempurnakan dengan sahur ini, sebelum sahur menyempurnakan witirnya. Menyempurnakan witirnya menjadi 11 rakaat. Jadi dia itu sewaktu tarawih sholat 3 rakaat witir, setelah sholat tarawih dia sholat witir, setelah sholat tarawih dia sholat witir 3 rakaat, kemudian setelah itu tidur, terus sebelum sahur ia melaksanakan 8 rakaat untuk menyempurnakan menjadi 11 rakaat. Seperti itu. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ini yang kami bisa sampaikan sedikit dari sunnah, begitu banyaknya sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita dijadikan orang yang dicintai oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang yang paling barokah, paling banyak mendapatkan barokah di bulan Ramadan, paling banyak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, dan kita termasuk dijadikan orang yang paling banyak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.